mungkin ini saya akan ngelantur sedikit dan mungkin akan sombong sedikit ya. Ya. Mungkin saya emang berangkat dari seorang pendaki dan backpacker nih. Menurut saya kemarin saya 2012 itu kalau nggak salah insya Allah saya berhasil mendaki di puncak Jayawijaya sana sama tim 10 orang. Sebetulnya misi kita mau membangun jembatan, tapi setelah sampai di atas itu kita kekurangan bahan atau materi untuk membangun jembatan itu. Kalau toh jembatan itu kita paksakan kita buat, sebetulnya bisa, cuman kita mikirnya membahayakan pendaki yang lain di belakang kita gitu. Jadi kita memutuskan nggak usah dibangun, kita misi kita dianggap berhasil ya berhasil, enggak ya enggak. Akhirnya aku turun 2012 saya break. Setelah break saya beralih ke backpacker. Jadi kontak-kontak backpacker itu sebetulnya sama, hampir sama seperti pendaki, cuman disiplin manajemen apapun itu termasuk manajemen untuk makan, manajemen penginapan dan lain sebagainya sangat diatur. Nah, ternyata dari backpackeran itu banyak sekali menimbulkan ketertarikan saya untuk berpetualang gitu. Ini sebetulnya bukan petualangan saya yang pertama. Dulu saya sempat membuat tulisan itu, penelitian itu ini apa, ornamen Nusantara dalam ranah transisi penyebaran agama Islam itu saya lakukan mulai dari pesisir sampai waktu itu finishnya di Mataram sana. Itu mungkin sekitar 7 bulan. Bahkan saya itu sering ngalami apa Ramadan itu di kota orang, bahkan sholat Id itu saya belum bisa pulang, itu sering beberapa kali. Jadi ya udah kita nikmatin aja. Kalau kebetulan hari ini waktu trip saya yang mungkin ke berapa kali ini ya lupa nanti, kebetulan saya ketemu penjenengan Om Sabto dan Bapak dan teman-teman yang lain ya. Kebetulan ini sebetulnya misi saya ini bertajuk tentang membaca ruang dan waktu Garuda ya, atau kisah Garuda. Itu yang memotivasi saya adalah bagaimana sih perjalanan mereka sebelum Garuda itu dijadikan lambang negara. Nah ternyata itu kan nggak asal coret gitu loh untuk jadi itu. Ternyata seperti Muhammad Yamin dan lain sebagainya, pahlawan-pahlawan kita itu pernah melakukan backpacker gitu. Jadi mereka emang terjun langsung ke candi-candi yang ada di Jawa Timur terutama ya. Kalau di Jawa Tengah itu cuma di Prambanan, di Candi Mendut, terus mayoritas yang banyak di Jawa Timur. Nah ternyata dari ilustrasi yang saya baca itu cuma beberapa candi, tapi saya penasaran, ini nggak mungkin tentang Garuda ini cuma di candi yang mereka disebutkan. Pasti banyak kita temukan lagi kontek-kontek kisah Samudra Mantana atau kisah Garuda itu untuk yang lain yang indah-indah, banyak tersimpan di mungkin di arca, di candi. Nyatanya salah satunya kemarin saya sempat ngetrek di Probolinggo, itu ada namanya Candi Kedaton. Itu di sana ternyata banyak sekali panelnya, ada 9 panel, dan itu panel terbanyak yang saya temui selama saya ngetrek di candi-candi atau di situs-situs ya. Tentang Garuda ya. Iya, dan itu treknya sama seperti di gunung, dan hebatnya anak-anak sana itu pada nggak tahu tentang keindahan Candi Kedaton. Setiap daerah itu saya berkolaborasi sebetulnya. Jadi setelah saya datang di suatu daerah itu mereka akan terusik, ternyata kebesaran sejarah nenek moyang kita itu semacam itu. Kok saya sendiri nggak tahu, bahkan yang tahu kok malah justru dari luar, orang luar gitulah. Nah, ini kan positif, suatu hal yang positif yang kita racuni atau yang kita berikan ke mereka, dan akhirnya mereka membuat jadwal dan lain sebagainya. Kalau ditanya kenapa lebih asik di rumah sama anak istri berarti gitu ya, keindahan gunung, laut itu mungkin saya sudah agak begitu kenyang, dan saya punya prinsip ini, saya pasti akan menemukan keindahan-keindahan lain di dalam pahatan-pahatan batu yang ditinggalkan nenek moyang kita itu. Dan ini yang luar biasa, kenapa saya bertajuk membaca ruang dan waktu si Garuda ya, sejarahnya mungkin banyak yang nggak tahu. Ternyata Kesultanan Pontianak sana, karena itu yang menggambar adalah Sultan Hamid II, tapi itu diberikan pada Sultan Hamid I sebetulnya. Sultan Hamid I atau Kesultanan Pontianak itu ternyata pernah mendapat hadiah sebuah arca atau patung Garuda kecil itu dari Patih Lugender gitu loh, dari Majapahit. Lah ini loh yang saya maksud, perputaran ini menarik sekali untuk kita pelajari gitu. Akhirnya oleh Sultan Hamid II, arca itu yang menjadi acuan untuk coretan lambang negara, walaupun ada beberapa penyempurnaan
masukan dari waktu itu pembentukan rencana negara itu ya, ada penambahan jambul. Dulu kan coretan Sultan Hamid itu kan cakarnya kan menghadap ini ke gini. Iya. Tapi akhirnya oleh Pak Karno disempurnakan, jangan gitu, tapi nyengkeramnya begini, akhirnya gitu. Terus penambahan jambul karena filosofinya mengambil dari elang Jawa itu sebagai yang diyakini sebagai Garuda, mungkin itu. Ya kalau untuk tujuannya, saya membaca ini semua tentang sejarah kita, sejarah nenek moyang kita itu sudah terlalu parah ditinggalkan oleh generasi sekarang gitu loh. Makanya dengan konteks pendakian, konteks backpackeran ini saya pengen mengusik teman-teman muda, karena kalau teman-teman muda itu langsung kita tarik untuk menjadi seorang sejarawan atau suka sejarah, itu nggak akan bisa. Tapi bagaimana kita tetap bisa menjalankan itu semua dengan jalan kita, tapi mereka tertarik. Ya yang penting kita buat aja mereka tertarik dulu. Setelah itu kalau merasa asik, tertarik, pasti kok orang itu kalau sudah asik pasti akan terbuai di situ. Gitu aja. Itu saja perjalanan saya ya. Siap. Terus kendala-kendalanya apa Mas di jalan, seperti sampai berbulan-bulan? Ya banyak Om. Kadang itu karena kita emang, saya tajuknya itu solo backpacker. Emang saya mengikrarkan diri perjalanan itu sendiri. Ketika satu kota ke kota berikutnya itu emang sendiri, dan saya tidak naik angkutan umum gitu, karena konteks backpacker itu pengeluaran dana untuk untuk transportasi itu emang dibuat seminim mungkin. Jadi kita lebih sering nebeng gitu, jadi nebeng mobil. Ya kadang kalau asik itu kita dapat tebengan mobil-mobil pribadi, bahkan sampai diberi makan, sampai kita wah istilahnya dapat sanjungan, wah belum tentu orang lain itu berani dan mau melakukan ini loh Mas. Ya seperti itu. Tapi banyak juga cercaan di saya itu, kamu itu ngopo tuh kayak gitu loh. Terus olehmu itu opo, buang-buang waktu wae, manfaatnya opo, faedahnya apa. Ya itu semua benar. Yang mereka katakan itu, salah satunya aku memang buang-buang waktu. Mungkin menurut mereka nggak dapat apa-apa, faedahnya opo, itu mereka benar. Tapi dalam keyakinan diri saya, mungkin apa yang saya lakukan ini nanti sampai finish terbentuk mungkin sebuah catatan. Ini mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi nggak akan bermanfaat untuk orang lain. Untuk anak cucuku mungkin belum bermanfaat, tapi saya yakin entah itu 20 tahun lagi atau bahkan 1 abad lagi, apa yang saya lakukan ini insya Allah pasti akan bermanfaat untuk orang lain atau anak cucu saya nanti. Ya ibaratnya semacam ini, saya ibaratkan saya ini seorang petani, jadi saya cuman bercocok tanam. Kalau panen, puji Tuhan, alhamdulillah, biar anak cucu saya yang merasakan. Syukur-syukur kalau saya bercocok tanam dan saya sendiri yang memanennya, itu alhamdulillah sekali. Itu aja, fondasinya itu aja. Saya nggak pengen mendapat apa-apa, nggak pengen diperhatikan dari pihak apapun, sebetulnya enggak. Kalau memang mereka terusik, ya monggo, ayo support saya atau gimana. Tapi kalau suruh saya ngemis-ngemis, enggak. Karena saya melakukan ini insya Allah ikhlas, dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun gitu. Terus kesan-kesan Anda sendiri terhadap Kediri gimana Mas? Saya itu bolak-balik ke Kediri, jadi banyak peristiwa konteks spiritual yang terjadi ketika saya stay di Kediri. Salah satunya di Museum Airlangga itu, saya itu tertipu sama Garuda, ditipu sama patung lainnya gitu loh, energi patung lainnya. Saya itu di suatu titik itu saya melangkah pergi, kok rasanya pengen balik lagi, pengen ada sesuatu yang pengen saya perhatikan. Saya coba pergi lagi, dan itu semua ternyata yang menggoda itu patung di belakangnya, patung Garuda yang ada di depan saya nggak nyadar kalau itu Garuda. Jadi ibaratnya seperti kita manusia, kayak lu aku ini ndek kene, sing mbok goleki ndek kene, kayak gitu loh. Sampai itu 3 kali kalau nggak salah. Terus belum. Nah ketahuan kalau itu ternyata ada patung Garuda itu setelah saya stay di rumahnya temen, di rumahnya Mas Haris itu. Saya dapat buku, terus buka-buka koleksi Museum Airlangga. Ternyata di situ ada patung Garuda. Loh, ini kok ada patung Garuda? Di mana patung Garudanya ini? Saya lihat
coba saya buka-buka lagi foto yang saya foto di apa di Museum Airlangga, ternyata saya sudah foto di sama patung Garuda itu. Sadarnya baru itu kan sebuah keasikan. Nah kalau untuk Kediri ini menurut saya, waduh, nggak bisa dikatakan dengan kalimat ya, apa istilahnya, kalau seumpama saya lahir di Kediri dan saya tidak bangga menjadi orang Kediri, itu menurut saya orang yang bodoh gitu loh. Karena di sini itu peradabannya sangat luar biasa, besar sekali. Dan ya itu, kalau aku lahir di Kediri dan aku nggak bangga jadi orang Kediri, saya itu termasuk orang-orang yang merugi dan bodoh. Itu aja penggambaran saya itu. Saya nggak bisa muluk-muluk penggambarannya itu. Kalau dicerna udah sangat luar biasa gitu. Iya. Selama ini yang paling sampai hari ini Mas, yang paling berkesan di mana? Berkesan dalam konteks yang gimana nih? Situs. Kalau situs yang menurut saya berkesan itu, ya saya nggak berani ngevlog yang paling berkesan ya, karena setiap situs itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Tapi yang merasa saya itu lego dan nyaman, maksudnya seneng gitu loh ketika aku dengan menempuh jarak yang luar biasa, trek yang sangat luar biasa juga sulit menurut saya, itu di Candi Ketatan Probolinggo. Dan candi itu emang nggak begitu banyak diketahui karena di sana juga termasuk konteks koridor misi saya ini, saya bicaranya itu terdapat panel terbanyak, ada 9, walaupun perawatannya kurang, itu eman-eman sekali. Saya itu, dan yang membuat saya lega lagi ketika saya benar-benar bisa dekat sama Garuda itu di Candi Kidal, karena itu memang termasuk salah satu idam-idaman saya untuk bisa datang langsung ke sana. Karena sebetulnya untuk tahun ini saya punya job dalang di Candi Kidal, karena keadaan corona akhirnya kita pembatalan kan itu. Di situ. Kenapa sih Garuda ini sih bisa menjadi visi besar Anda untuk kesana kemari, kemudian sampai pengen menguak sejarahnya? Ya sama seperti mungkin proklamator kita, penggagas itu semua, pahlawan itu semua. Karena dalam kisah Garuda ini kan, Garuda emang digambarkan seorang suri teladan yang sangat baik, orang yang sangat hormat pada orang tuanya, bertanggung jawab ibaratnya gitu pada orang tuanya. Dan si Garuda ini juga kita kenal sebagai rantai ekosistem paling atas kan, di ranah perputaran rantai ekosistem ini. Kalau kita bicara Garuda, jadi dia bisa terbang dan bahkan bisa di darat juga. Dan Garuda ini kita kenal sebagai perawat, penjaga. Makanya saya yakin kenapa Indonesia pakai lambang negara ini Garuda, kok nggak macan gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu pondasinya sama juga seperti saya. Terus kenapa saya mau kok berambisi sekali untuk melakukan ekspedisi, ya gimana sebetulnya kalau konteks Garuda sebagai lambang negara ini, kita itu salah kaprah fungsional ya. Fungsional lambang negara itu ditempatkan di mana-mana sebegitu enaknya. Contoh ini aja lah, di sinilah, mungkin ini tak eksempel aja. Lambang negara kita ada di Cukai ini, di Cukai ini, dan Cukai ini kan ada lambang negara. Secara tidak langsung setiap kita habis ngerokok, kita itu membuang lambang negara. Kalau kita bicara filosofi kan gitu. Nah, di mana penghargaan kita untuk lambang negara ini? Makanya MH Indonesia Najib itu menciptakan lagu Garuda Sepi. Jadi dijunjung tanpa dimaknai gitu loh, tanpa cinta, tanpa sayang. Kita ini sebetulnya sering melakukan ini, termasuk saya sendiri, bukan saya sok-sokan. Saya begitu lupa, habis ngerokok bungkus ini kita gini kan, kita buang toh. Loh, ini kita sudah buang lambang negara. Tapi di negara sebelah nggak seperti ini, mereka cukainya juga nggak pakai lambang negara mereka. Nah, ini siapa yang disalahkan? Apakah ini suatu trik politik juga, sesuatu juga kan nggak tahu gitu loh. Ini harus yang kita prihatinkan di situ. Dan saya itu kebetulan setiap saya dalang lagu Garuda Sepi itu pasti saya bawakan.
beberapa kali dalang sewaktu Garuda itu menangis dengan kondisinya, saya gambarkan di situ menangis ya, dan laporan ke arwahnya Soekarno dan lain sebagainya. Beberapa kali dalang pun saya setiap melakukan adegan itu saya nangis pas dalang, dan itu nangisnya bukan cuma menetes, tapi penonton itu tahu kalau saya nangis. Beberapa kali itu sempat ada wartawan itu yang meliput saya sewaktu adegan itu, saya selalu menangis. Banyak potret saya waktu adegan-adegan itu saya menangis. Ya emang benar Garuda ini sekarang sudah nggak dihargai. Dijunjung emang benar dijunjung, tapi nggak dimaknai gitu. Dan yang mengherankan lagi, burung lambang negara kita sebetulnya mungkin semacam ini ya. Lambang negara ini sebetulnya nggak bisa diubah-ubah loh bentuknya. Jadi seperti ini ya harusnya semacam ini terus, nggak bisa seenaknya pembuat cetakan dan lain sebagainya itu berapresiasi, kecuali bukan lambang negara, kecuali mereka buat Garudanya aja nggak apa-apa gitu ya, kayak gitu. Tapi ya udahlah, masing-masing pasti ada filosofinya. Mengingat perjuangannya orang-orang terdahulu Mas Iya. untuk memunculkan gitu. Mengingat beratnya perjuangannya menciptakan sebuah lambang negara. Iya. Melalui Jadi riset yang panjang. nggak salah-salah, tapi banyak filosofi seperti di Probolinggo itu malah saya asik sekali melihat Tugu Garuda itu. Jadi ada 3 trap yang mereka buat. Jadi yang paling atas itu Garuda tanpa perisai, burung Garuda. Terus yang tengah adalah perisai Pancasila. Yang paling bawah itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu filosofinya luar biasa. Kita sebagai warga negara ini harus menjadi jiwa-jiwa Garuda. Setelah kita jadi Garuda, kita akan memahami tentang Pancasila. Nah, setelah tahu tentang Pancasila, baik sila 1, 2, 3, 4, 5, kita pasti akan berusaha menggenggam erat kebinekaan di Nusantara ini. Itu patung di Probolinggo itu saya acungi jempol. Probolinggo maaf, di situ Bondo. Itu luar biasa, ada di IG saya itu. Yang asik lagi di Lumajang. Lumajang itu Garudanya patungnya besar itu ya, karena sekarang Pemkab dan lain sebagainya jarang membuat patung monumen tentang Garuda kan. Menurut saya yang masih mau membuat itu menurut saya hebat, dan saya ngacungi 2 jempol itu. Luar biasa kabupaten itu.